Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu, kakak-kakak, guru PJOK yang hebat. Saya ucapkan terima kasih karena di sela-sela kesibukan kita. Selamat datang Kak Juliansyah, Pak Juliansyah. Selamat bergabung. Oke, di sela-sela kesibukan kita masih bisa menyempatkan diri untuk bertemu di tatap maya yang ketiga untuk menguatkan pemahaman yang kedua. Ini tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Di mana pada materi kali ini kita hanya akan membahas apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pertemuan 1, 2, 3, dan ini yang keempat itu merefleksikan apa yang sudah kita lakukan di sebelumnya. Oke. Sebelum itu kita pimpin doa dulu lah. Kita doa dulu. Hampir lupa tadi kelewatan. Saya izin minta ya selamat datang Pak Gunawan. Baru mulai kita. Saya izin minta siapa ya? Kak Julian Syala dulu untuk bawakan doa. Ya. Oke, Kak Bibi, Kak Abdul Hoir. Udah kasih kode dia. Buka mic-nya. Siap. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhanku, sehatkanlah kami yang berada di grup ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, berkailah usaha kami ya Allah, berkailah umur kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon kepadamu petunjuk ya Allah. Janganlah jadikan kami semua di sini ya Allah yang sudah menuruti perintahmu kembali kepada jalan yang tidak benar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Abdul Hoir Panjaitan yang sudah membawakan doa secara khusyuk dan tawadu. Semoga kegiatan kita kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan kita supaya guru-guru PJOK, guru-guru Penjas ini bisa menerapkan pembelajaran yang lebih baik di tempat kita masing-masing. Izin Pak Gunawan untuk stopkan dulu share screen-nya Pak Gunawan. Pak Gunawan. Pak Gunawan, izin Pak Gunawan biar bisa. Oke. Terima kasih Pak Gunawan. Kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu, kesepakatan kita bersama yang pertama menyalakan kamera. Seperti biasa, kalau memang kalau ada gangguan jaringan bisa di-off-kan, nggak masalah, ataupun ada hal-hal tertentu yang tidak bisa ditunda, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita ya fleksibel aja. Yang kedua itu mematikan mikrofon apabila tidak digunakan. Kita hidupkan mikrofon apabila kita akan menyampaikan sesuatu ataupun pendapat yang akan kita sampaikan nantinya. Lalu yang berikutnya yaitu hadir seutuhnya, kita maksimalkan kehadiran kita ini untuk saling berbagi Bapak Ibu ya, supaya apa yang kita harapkan bisa tercapai sama-sama. Karena kita di sini sama-sama belajar supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita tujukan nantinya. Lalu yang berikutnya yaitu menghargai waktu bersama. Alhamdulillah kita sudah tepat waktu tadi ya, 19.15 kita sudah mulai, kita start. Walaupun ada beberapa yang belum datang, tapi ya sudah tepat waktu kita.
senang sekali saya di situ. Kita sudah menghargai waktu di situ. Nanti waktu di akhir juga kita harus tepat waktu supaya tidak overtime lagi. Lalu yang berikutnya itu memaksimalkan fitur chat. Ya, mungkin nanti ada beberapa akan kita maksimalkan fitur chat. Lalu klik raise hand apabila ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, pendapat apapun itu. Lalu yang terakhir adalah gangguan teknis, hal yang wajar. Ya, seperti yang saya bilang, kalau jaringan itu kita tidak bisa pungkiri lagi atau kita tidak bisa mengelak lagi. Yang namanya juga jaringan. Ya, baik Bapak Ibu seluruhnya, lanjut aja. Nah, tujuan kita pada kali ini yang masih dalam yang luas yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Seperti yang kita bahas di modul-modul sebelumnya, Bapak Ibu ya, kalau masih ingat, ya mudah-mudahan masih ingat, kita banyak membahas tentang refleksi, tentang pendidikan berpusat pada murid atau Student Centered Learning atau SCL, dan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita akan mengulasnya itu, mereview sedikit-sedikit nanti, ada sedikit itu nanti ada Jamboard yang akan kita isi sama-sama. Sebenarnya bukan Jamboard, karena Jamboard bulan 10 sudah tutup, kita menggunakan Padlet yang kita isi sama-sama. Nanti tentang pembahasan refleksi, apa yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Lalu capaian akhir pelatihan yaitu yang pertama, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jujur saja ketika kita melakukan refleksi, di situ kita seperti berkaca Bapak Ibu sekalian ya, apa yang kurang, apa yang perlu ditambah, mana yang perlu dipercantik lagi supaya pembelajaran kita ini bisa lebih baik. Memang sebenarnya refleksi ini sepele kedengarannya, namun dampaknya sangat besar Bapak Ibu. Kita berkaca di situ apa yang perlu diperbaiki. Memang kalau nggak berkaca sih nggak apa-apa, kita tetap jalan gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita berkaca agar apa yang kekurangan itu nanti bisa kita perbaiki di pertemuan berikutnya atau di fase-fase berikutnya. Lalu tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul ini yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK. Peserta diharapkan mampu, bukan peserta ya, tapi kita ini para guru diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Itu tadi ya, Student Centered Learning atau SCL, dan berdiferensiasi. Itu semalam kita bahas sudah. Lalu yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan refleksi yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu semua, kita sudah membahas ini di modul 1.2 yaitu tentang refleksi model framework Gibbs dan framework Gibson. Jadi di situ ada tentang apa, terus mengapa, dan bagaimana seterusnya. Lalu yang si Gibbs itu tadi yaitu tentang seperti jaringan dia. Apa yang perlu kita lakukan di tahapan-tahapan tersebut. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, jadi kita akan menceritakan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Agenda, analisis tulisan refleksi yang pertama, yang kedua berbagi hasil analisis. Jadi nanti setelah Bapak Ibu sekalian mengisikan yang ada di Jamboard, nanti saling berbagi kita di situ, menceritakan satu-satu tentang apa yang sudah kita pelajari, terus apa di situ manfaatnya dan segala macamnya. Nanti ada 6 slide kalau tidak salah saya buat tadi. Nah, ini dia analisis tulisan refleksi. Lanjut, ini dia pertanyaannya. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Yang pertama, bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. 1.1 itu refleksi, yang 1. Kalau tidak saya itu salah itu berpusat pada murid, yang 1.3 itu yang berdiferensiasi.
Kapan biasanya saya menuliskan refleksi, apa saja yang saya tulis. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Ya, jadi Bapak Ibu tuliskan di sini perasaannya dan apa yang muncul di pikiran setiap mau menuliskan refleksi. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang menjadi tantangan. Lalu yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinas secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Yang kelima juga seperti itu, dan sampai yang keenam. Jadi Bapak Ibu sekalian, boleh sambil buka-buka modul yang ada di LMS, boleh sambil dibuka-buka juga, sambil dibaca-baca juga, sambil mengetikkan refleksi yang akan kita munculkan sebentar lagi. Ya, sambil dibaca-baca juga apa yang perlu disampaikan di situ, karena ada 6 slide nanti. Oke, saya akan membagikan linknya. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya akan bagikan linknya di kolom chat. Saya bagikan dulu ya, sebentar. Ini dia. Ini Bapak Ibu seperti biasa dituliskan aja di sticky note ya, yang di sini atau di sini boleh. Nanti ditampilkan di sini, tulis nama dan jawaban dari yang ini. Ini ada 6 slide, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan dijawab nanti. Ini saya bagikan linknya. Itu dia. Silakan Bapak Ibu diklik link tersebut dan silakan dijawab 10 menit atau 15 lah, 15 menit lah ya. 15 menit dari sekarang. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan resen. Izin Pak Gunawan. Berhenti berbagi Pak. Diklik berhenti berbaginya di situ Pak. Itu ada tulisan berhenti berbagi, diklik Pak. Berhenti berbaginya itu Pak. Berhenti berbagi Pak. Diklik berhenti berbaginya. Bukan oke Pak, diklik berhenti berbaginya Pak. Klik berhenti berbagi, nanti setelah itu muncul yang tadi itu notifikasi itu kan, nanti klik berhenti berbagi lagi. Ya belum ada ya. Silakan. Oke, sudah mulai. Kak, izin tanya, ini refleksi maksudnya refleksi kita selama mengikuti PKG ya Kak? Yang Iya. pembelajaran Iya. modul ini. Iya betul, yang 1.1 hingga 1.3.
Kak Ahmad Habibi sudah, Kak Juliansa, Kak Justika lagi ngetik itu. Baru 3 ya yang tertulis di note. Ayo Bapak Ibu. Sepuluh menit lagi Bapak Ibu.
Izin Ketua, satu berapa tadi Ketua? Yang mana Pak? Izin Ketua, apa tadi? Satu berapa tadi? Lupa saya. Untuk apanya ini Pak? Tadi Untuk terputus tugasnya? tadi apanya? Untuk tugasnya? Iya. Ini Pak yang saya kirim ke grup. Oh sebentar. Saya kirim ulang lagi ya Pak. Iya. Nah itu Pak yang ada di chat Pak. Diklik Pak. Untuk menambahkan teksnya diklik yang ini ya. Izin Pak Fasil terlambat, ini apa yang mau diisi nih Pak Fasil? Oh iya nggak apa-apa Kak Peri, selamat datang. Yang ada di kolom chat itu Kak Peri. Ngisi Padlet. Sebentar ya. Bagaimana peserta menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 11 hingga modul 13? Kapan biasanya peserta menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Bisa Kak Bibi? Kalau nggak Nggak bisa, bisa. tutup, ulang lagi balik. Oh iya, saya siap. Oke, sudah mulai padat, sudah mulai ramai. Ajar terus Kak Peri.
Izin Pak Gunawan, Ya. diklik Pak itu linknya Pak. Link yang warna biru di chat, kolom chat itu. Ya. Dipencet Pak, dipencet. Biar bisa masuk ke ruangan yang ini. Oh. Biar terekam di Pak? Di Padlet. Kalau di kolom chat nggak terekam dia Pak. Oh iya. Tapi saya bagaimana ngetiknya ini kok nggak muncul deh ketikannya. Ini sebentar ya Pak, saya ulang lagi ya. Nah itu Pak yang ada muncul di layar itu, dari kolom chat itu, klik kolom chatnya lalu klik itu linknya, biar muncul ke situ. Masih banyak yang kosong ya Bapak Ibu.
Bapak Ibu 5 menit lagi ya, biar kita bacakan satu-satu. Kak Juliansyah selama mengikuti pembelajaran dari modul 11 sampai 13 menyenangkan dan menambah wawasan dari teori-teori para ahli dan menjadikan pembelajaran PJOK agar menarik dan tidak membosankan. Kak Justika, saya menggunakan rubrik penulisan refleksi untuk memastikan bahwa refleksi saya mencakup semua aspek yang diperlukan. Saya menuliskan poin-poin dari tiap modul, terutama yang berkaitan dengan kekurangan saya saat mengajar. Mantap Kak Justika. Sama seperti Kak Juliansyah ya, dapat baru. Ada Kak Ahmad Habibi, selama mempelajari modul ini, hal yang paling bermakna bagi saya adalah pemahaman mendalam tentang pentingnya refleksi berbasis framework dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Mantap. Framework ya. Kak Ferry Rambe, di awal modul 1.1 saya belum terlalu memahami dan apa dan bagaimana bentuk refleksi. Hingga 1.3 saya paham betul bagaimana itu refleksi. Setiap akhir tatap maya selalu melakukan refleksi yang membantu saya memiliki pemahaman. Mantap Kak Ferry Rambe. Si 4, bagaimana perasaan peserta selama menulis refleksi? Oke. Membantu mengenali diri sendiri. Saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan. Kak Juliansyah, perasaan saya selama menulis refleksi sangat senang dan terluapkan yang ada dalam pikiran secara sadar, pikiran yang muncul mengekspresikan ide-ide kreatif untuk berdiskusi memecahkan masalah. Visi yang bagus nih Kak Juliansyah. Kak Justika Rambe, selama mengikuti pembelajaran saya merasa terdorong menyelesaikan dan mengekspresikan diri, merasa lebih terampil dalam mengekspresikan pemikiran, pemahaman dalam pembelajaran PJOK. Ada Kak Ferry, saya merasa sekolah kembali. Ya, Kak Ferry, luar biasa Kak Ferry ya. Oh, wow, panjang sekali Kak Habibi ya. Mantap Kak Habibi. Apa saja yang menurut peserta menjadi lebih baik berkaitan dengan refleksi? Agak ketutup ya Kak Habibi ya. Hal yang masih menjadi tantangan, Habibi. Mantap. Kak Juliansyah, memahami dan mengetahui maksud dari materi yang telah dipelajari. Oke, keren. Kak Ferry Rambe, setelah banyak melakukan refleksi saya menjadi kembali suka berdiskusi tantangan, semoga mampu. Sudah masuk yang keempat.
Ada yang sudah selesai sampai habis? Kak Justika. Wow, Kak Justika udah terakhir tuh ya, nomor 6. Selamat datang Pak Raja Topik. Aduh, baru nampak ini ya. Izin dari tadi nggak nampak ini Pak Raja Topik. Selamat datang, Kak Fasil. Aduh. Baru ini pakai laptop. Iya, nampak dia cerah wajahnya itu. Sehat kan? Sehat. Ini kulihat dari sini ada yang sedang Zoom, Pak Gunawan. Orang Damul ini kan? Lagi apa itu? Lagi takjiah kayaknya itu, Pak. Tadi izin ada yang meninggal tadi. Nah. Oh, ini Pak Gunawan. Iya, Pak Gunawan ya. Bingung saya mau ngetiknya itu dipijit makin hilang. Saya dengerin aja jadinya itu. Izinlah maklum sudah ini. Nggak apa-apa, Pak. Penyemangat aja lah, penyemangat. Jadi Kak Fasil, wacananya ini kan selama ini kan kita hanya mengikuti Zoom-nya aja ya kan, dari HP aja. Jadi besok mau menjumpai salah satu sekampung Kak Fasil ya kan, Adinda Hermansyah, mau konsultasi, mau kayak mana. Selama ini nggak pernah lihat LMS. Waktu masukkan fakta itu aja lah, masukkan LMS. Abis ini kita ngobrol ya, Pak. Abis ini kita ngobrol ya, lagi. Siap. Oke, baik Bapak Ibu. Karena waktu sudah over ya, udah overtime. Jadi kita padai aja nggak apa-apa. Kak Justika Rambe, terima kasih ya sudah sangat antusias sampai ke bawah-bawah itu. Oke ya, kita lanjut aja ya Bapak Ibu ke materi berikutnya supaya kita cepat karena cuma 1 JP kita di sini. Cuma 1 JP. Untuk Pak Raja Topik nanti kita obrolkan setelah Zoom selesai ya Pak, sebentar ya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, tadi walaupun tidak maksimal tapi nggak apa-apa, yang penting ada kita di situ menuliskan, walaupun tidak semua, ada beberapa dan ada sampai nomor 6 itu Kak Justika Rambe, terima kasih saya ucapkan sudah menuliskan tentang pertanyaan untuk dianalisis. Ini ada 6 poin. Lalu kita mari berbagi refleksi pada tahapan akhir sesi hari ini. Kita yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Yang penting di sini Bapak Ibu seluruhnya, Bapak Ibu dan kakak-kakak serta rekan-rekan serta saudara saya, kita semua
Yang penting dalam konsep kita ini pada pembelajaran ini kita mampu melakukan refleksi dan pembelajarannya berpusat kepada murid, yang ada diferensiasi, ada juga di situ student center learning atau SCL. Diharapkan kita mampu untuk menerapkan apa yang ada di modul itu kepada sekolah kita. Jadi guru-guru lain juga antusias mengikuti atau melihat, oh ternyata PJOK ini luar biasa penerapannya, luar biasa pemahamannya, membuat anak-anak itu bisa lebih aktif lagi. Jadi tidak muncul yang di modul pertama kita jumpa itu PJOK bukan hanya sebagai hiburan semata. Ternyata lebih kompleks dari itu. Mari kita sama-sama wujudkan tentang PJOK itu adalah pelajaran yang sangat-sangat sangat-sangat bermanfaat bagi siswa. Bukan hanya tentang motoriknya di situ, tapi tentang aspektiknya juga di situ, tentang edukasi yang banyak, tentang anatomi juga banyak di situ, tentang kesehatan. Jadi kompleks di situ Bapak Ibu. Lalu yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Mungkin ini lebih ke sains ya, pendapat tadi itu si framework Barton dan framework Gibbs tadi itu ya, atau segitiga refleksi juga tadi itu. Mungkin bisa lebih ke terstruktur rapi lah menurut pendapat para ahli itu. Namun kalau misalnya tidak seperti itu juga tidak apa-apa, yang penting kita bisa menerapkan keberpihakan kepada murid tadi. Lalu refleksi yang sederhana juga tidak masalah gitu. Oke, baik, terima kasih, kita sudah berada di penghujung pertemuan kita kali ini, di pertemuan tatap maya yang keempat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru PJOK yang luar biasa, yang masih menyempatkan diri di sela-sela kesibukan kita sehari-hari untuk tatap maya kita kali ini. Oke, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri Zoom kita pada tatap maya kita pada malam ini, alangkah baiknya kita berdoa seperti biasanya. Saya mohon izin diaktifkan semuanya kameranya supaya nampak. Saya minta izin kepada siapa ya? Pada Kak Ahmad Habibi lah. Atau Pak, ada yang lain mau membawakan doa? Pak Swendra. Betul Pak. Ya, izin Pak Swendra. Kebetulan di situ karena sekalian pakai lobe, bisalah membawakan doa. Izin Kalau takjiah, kali ini, takjiah. alasan takjiah pula lagi ya. Langsung takjiah. Oh, Pak Gunawan lah, izin Pak Gunawan ya. Pak Gunawan. Nah, itu yakin. Ya, izin Ustaz Pak itu, Gunawan Ustaz ya. Muli. Orang tua kita sebenarnya ya, udah paling senior ini. Ya, izin Pak Gunawan. Pak topik aja yang lebih ini gitu. Izin. Hah? Janganlah. Banyak dosa, Pak. Oh, atau Kak Peri. Ya, izin Kak Peri ya. Silakan Kak Peri. Ya. Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya membawakan doa secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabri wa fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati mahyihi dajjal. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'min amin wal amr innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Peri Agus Marambe, ternyata banyak kali Ustadz di kelas kita ini ya. Ya,
Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru PJOK, Kak Abdul Basis Siregar, Kak Abdul Khair, Kak Abdul Latif, Kak Ahmad Habibi, Kak Ferry Agus Marambe yang barusan bawakan doa, Pak Gunawan, senior yang paling senior kayaknya ini ya, terima kasih Pak sudah hadir, Kak Justika Lestari Rambe, Pak Raja Topik Murni, Abang Anda, Pak Suhendra juga, Abang Anda, ya walaupun di sela-sela takjiah sudah menyempatkan diri untuk hadir, terima kasih Pak. Dan juga Kak Juliansyah, ya luar biasa kita kelas ini. Sebelum kita tutup, foto dulu lah kita ya, foto kelas 2, gimana foto kelas 2? Formal dulu nggak, Pak? Oh ya, apa, lurus formal dulu ya. Oke, izin Pak Raja Topik. Ya, siap. Siap. 1, 2. Sekali lagi ya. 1, 2. Oke, gaya kelas 2. Ayo, kelas 2. Ke hidungnya. Mantap. Ini ekspresinya mantap nih. Ayo Pak, oke, siap. 1, 2. Sekali lagi. Yang lain, tapi 2 tetap. 1, 2. Oke. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di hari Selasa, Bapak Ibu ya. Di hari Selasa kita jumpa lagi di modul 1.4. Terima kasih, saya ucapkan selamat beristirahat dan selamat malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.